Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas sedikit soal oli mesin Meditran SSI 40. Saya membahas SILK ya, silek. Jadi ini Meditran SSI 40 itu Meditran SSI 50 itu bikin penulis agak kecewa juga ya, karena kemarin penulis pakai agak kencang, ternyata suara mesin jadi cukup kasar ya. Jadi sepertinya memang beda sekali impresinya antara Mesran B40, Mesran SI 40, Mesran Super dengan Meditran SSI 40 ataupun yang 50. Dari feeling Meditran SSI 50 itu sepertinya yang banyak itu bukan aditif anti aus ya, tapi yang lain-lainnya entah apa. Nah, yang jelas efek kalau dipakai setelah ngebut itu beda antara Mesran dan Meditran. Kalau Mesran Super jelas additive viscosity index improvernya kayaknya terlalu banyak, jadi shear stability-nya kurang baik. Tapi kalau yang Mesran itu kan dari awal sampai akhir, mau yang Mesran SI 40 atau Mesran B40 itu stabil gitu ya. Jadi awal halus sampai tujuan juga halus. Ini dipakai sembarangan ya, pakai nyantai, pakai ngebut ya, tetap seperti itu. Tentu yang aditifnya lebih minim, Mesran SI 40 yang tanpa B itu nggak bisa betul-betul halus. Walau tetap sih, karena dia grup 1 masih lebih halus daripada grup 2 kebanyakan. Jadi mayoritas oli itu kan grup 2. Nah, Mesran SI 40 lebih halus dari mayoritas oli. Cuma beberapa oli yang grup 2 itu pakai aditifnya lebih banyak, sehingga ya otomatis suara mesin jadi lebih halus. Nggak instan tapi ya, jadi beberapa detik ketika kecepatan sekian baru jadi halus, beberapa detik habis ngebut terus baru jadi halus. Jadi halusnya itu nggak langsung dari awal, tapi butuh waktu. Nah, kalau butuh waktu untuk bekerja itu dari aditifnya. Mesran itu halus mulai dari awal sampai ketika sampai tujuan. Jadi artinya kalau seperti itu bukan dari aditif lagi, tapi dari bahan olinya. Bahan olinya secara kekentalan konsisten, secara licinnya juga konsisten, jadi stabil ya istilahnya ya, shear stable kalau istilahnya. Jadi ya bagus lah, bahannya ideal. Aneh juga ya, karena biasanya orang ngomong kalau oli grup 1 itu lebih cepat rusak daripada oli PAO misalnya ya. Ini penulis mau coba top speed lagi, tadi itu nggak sempat. Penulis salah dulu dengan pengujian ban ya. Yang kemarin itu pakai cairan anti bocor kan, kerjanya butuh nggak cuma didiamkan saja ya. Jadi penulis merasa berkurangnya angin setelah yang kemarin penulis pakai cairan anti bocor, penulis puter gitu, ternyata masih ada penurunan
tekanan angin. Jadi tekanan angin turun. Padahal semalaman aja tekanan angin sudah berkurang banyak. Dan yang sekarang ini, kalau penulis belum cek tekanan angin lagi, sepertinya penurunan angin berkurang banyak. Rupanya cairan nanti bocor itu baru bekerja banyak kalau motornya dipakai. Jadi kalau motornya dipakai, baru cairan anti bocor itu jadi lebih merata lagi. Jadi ketika belok kena ganja sentrifugal, dia akan merata gitu ya. Belum lagi karena kena guncangan di jalan, ada tekanan-tekanan sehingga ya anginnya lebih bukan anginnya, cairannya itu jadi lebih merata. Jadi top speednya 107 ya, itu meningkat daripada kemarin 105. Ya ini mungkin efek dari ban 105 itu. Ini ada efek ban gembos juga sih, tapi nggak separah sebelumnya. Balik lagi ke Meditran ya. Kalau Mesran kalau Mesran itu awal halus sampai tujuan halus. Kalau Meditran kok beda deh. Meditran itu awal halus, suara mesin kalau awal halus tapi nyampe tujuan kasar. Jadi ada perubahan sifat bahan olinya. Padahal olinya yang penulis pakai adalah yang single grade, yang SAE40 ataupun sekarang SAE50. Cuma ada ciri yaitu kalau jalan konstan kecepatan sekian gitu ya, suara mesin makin halus. Tapi ini kalau untuk motor cuma berlaku di RPM rendah, menengah sampai rendah saja. Kalau RPM tinggi lama enggak. Kalau RPM tinggi lama gitu ya, habis RPM tinggi lama gitu ya, terus mendadak pelan, nah itu suara mesin kasar. Untuk bisa halusnya butuh waktu lama. Jadi untuk aditif penulis nilai aditifnya cuma aditif RPM rendah. Dan ya aditifnya nggak mendukung untuk RPM tinggi. Selain itu bahan oli walau single grade entah mengapa cepat rusak. Walau single grade, penulis nggak paham apa. Kemungkinan bahan olinya antara Mesran dan Meditran itu beda. Perkiraan penulis seperti itu. Nah, kalau untuk motor, penulis nggak tahu. Kalau untuk mobil gimana. Penulis lebih rekomendasi Mesran, baik Mesran B40 maupun Mesran SAE40. Mesran B40 bikin halus. Meditran juga halus, tapi kalau dari pengalaman 2 kali coba sekarang makin yakin. Meditran S SAE40 dipakai ngebut jadi agak kasar. Rasanya nggak kayak Mesran, rasanya kayak oli-oli lain ya. Oli-oli ya kayak motul itu ya sebenarnya rata-rata ya, nggak terlalu jelek. Oli Unil Opal, Adnok itu jelek. Kayak Delta juga enggak. Delta itu turun kekentalan hari berikutnya drastis. Motul apalagi, lupa satu lagi merek yang aditifnya termasuk komplit. Lupa. Harusnya penulis susun daftar sendiri khusus ya.
Dari sisi bahan Mediterranean S SI40 itu anehnya, walau tidak mengandung, mestinya ya tidak mengandung additive viscosity index improver, dia jadi apa ya, cepet kasar, cepet encer gitu. Cuma enggak terjadi penurunan kekentalan secara drastis di hari berikutnya. Jadi tadi pagi awal-awal berangkat ini sudah 100 kilometeran ya, mestinya tadi itu 105 atau berapa waktu berangkat tadi. Awal berangkat halus, jadi nggak kayak oli-oli yang penulis cerita cepet rusak, Delta Loop, Eneos Molybdenum, BM1, Idemitsu, Shell AX7 AX5 yang menurut coba itu. Oh ya, penulis review Shell ya. Kalau yang dulu penulis coba Shell itu kekentalannya agak stabil untuk hari berikutnya. Nah, yang penulis coba terakhir AX5 mengecewakan. Penulis tertarik nyoba Shell AX X10 ya, tapi entah ada enggak di Shell barusan itu. Nanti kalau ada uang belilah. Ya, DV suara mesinnya kalah halus ya. Jadi dibanding oli-oli yang di bawah rata-rata ya masih jauh ya. Di hari berikutnya olinya masih jadi halus lagi. Dan ya tadi itu juga seperti itu juga. Tadi kan penulis pakai ngebut gitu ya, pakai gaspol, pol-pole gitu ya. Nah, di setelahnya gaspol suara mesin kasar. Terus penulis pakai jalan di macet-macetan tadi jadi halus lagi. Jadi ya emang karakternya seperti itu. Tapi nggak secepat kalau pakai meseran B40 ya. Kalau meseran B40 jadi halusnya itu lebih cepat. Seingat penulis seperti itu dari beberapa kali coba meseran B40. Ya tentu yang penulis maksud adalah kalau tanpa campuran minyak goreng. Karena meseran B40 kalau campur minyak goreng, wah, gak ada suara kasa-kasa sama sekali ya. Sama sekali gak ada suara kasa-kasa. Jadi kayak waktu penulis coba 50%, wah, halus, lus. Cuma suara kelidikan mesin aja yang mengganggu telinga karena oli jadi terlalu encer. Karena saat itu penulis pakai campuran minyak gorengnya 50%. Dan penulis juga pakai bimoli saat itu, yang ternyata kalau diuji oli bimoli itu termasuk yang encer, minyak goreng yang encer. Apalagi ya soal Mediterranean SSI40, kayaknya itu ya. Barusan juga Bro Aksanaria sharing, dia itu menganggap bahwa oli-oli dibanding oli-oli HDO ya, meseran B40 itu termasuk terbaik. Kalau nggak salah gitu. Jadi meseran B40 lebih baik dari kayak model Rimula, Delvac bahkan termasuk banyak merek ya. Apa maneh lupa wis mbuh apa ae sih,
ada 19 merek katanya, 19 merek HDO, merek CAT juga. Tapi meseran B40 campur minyak goreng ya. Jadi kalau minyak goreng rasionya banyak, itu kendalanya adalah dari aditifnya kurang. Nah, aditif apa yang bisa dipakai? Oli apa yang aditifnya banyak yang cocok campur minyak goreng banyak, rasio banyak ya. Karena rasio banyak tentu istilahnya aditifnya terdilution, berkurang konsentrasinya kan. Dan rupanya meseran B40 itu ideal kalau untuk campuran. Jadi kalau mau pakai rasio 60% sekalipun, meseran B40 itu oke. Ya penulis sendiri sempat ngerasakan ya, selain dari faktor kelemahan terlalu encer ya, ketika pakai 50% minyak goreng meseran B40 dulu, emang suara mesin halus banget, lebih halus daripada ketika penulis pakai meseran SAM40 yang tanpa B ya. Jadi ya termasuk sepakat ya. Dulu penulis kan rekomendasinya selalu meseran B40. Setelah pakai meseran SAM40, kalau untuk motor penulis rekomendasi meseran SAM40 karena lebih awet. Sementara meseran B40 aditifnya masih termasuk terlalu banyak. Tapi kalau ceritanya campuran minyak gorengnya 50% lebih, ya penulis ragu-ragu pakai meseran SAM40 karena ya itu aditifnya minim. Kalau campur lagi ya bisa terlalu minim. Wes lah itu untuk Meditran dan meseran. Sekarang untuk silek. Jadi silek ini sebenarnya metode sederhana. Silek singkatan dari saluran intake keluar kecil. Maksudnya adalah modifikasi sehingga saluran intake keluar itu dibuat kecil, dibuat lebih kecil dari yang bawaannya. Mengapa kok jadi muncul seperti ini? Mengapa kok muncul trik seperti ini? Ya karena penulis menjumpai bahwa bahan bakar untuk motor atau mobil itu terlalu irit, dan sepertinya dari pabrikan juga tidak mempertimbangkan kualitas bensin kita, terutama soal pertalite ya. Pertalite itu kandungan energinya kecil. Sayangnya dari uji-uji nggak ada ya yang menunjukkan nilai kalornya dari pertalite. Tapi nanti penulis coba lihatlah dari uji Unhas Universitas Hasanuddin, ada atau enggak menunjukkan nilai kalorinya pertalite. Nah, nilai kalori yang kecil ini membuat AFR yang bawaan motor atau mobil itu jadi terlalu irit, terlalu berlebihan iritnya. Kalau terlalu berlebihan iritnya, jadi nggak irit, karena ada istilah nilai ideal ya. Biasanya kan 15:1 berapa sih? 1 banding AFR, air to fuel, yang gede udaranya kan 15:1 itu terlalu irit ya. Kalau kandungan energi bensinnya itu enggak ideal, karena
Rasio 12,5 banding 1 sendiri itu adalah bensin yang kandungan energinya tinggi. Bensin balap. Bensin yang kandungan energinya berlebihan. Nah, bensin Pertalite kandungan energinya sedikit. Nah, kalau sedikit, AFR mau nggak mau harus turun, harus diperbanyak bensinnya, dikurangi udaranya. Hasil memasang penghambat di sebelumnya filter itu secara unik bisa membuat udara berkurang tanpa mempengaruhi ECU. Jadi ECU-nya kayak seakan nggak deteksi ya. Ya bukan pertama ya, penulis bukan yang pertama melakukan hal ini. Tapi ya penulis baru tahu lah. Kalau yang lain-lain melakukan wis ya pokok eksperimen ya. Kalau penulis ya baru tahu bahwa ada hubungan antara menghambat, mengurangi, mengecilkan saluran yang sebelum dan sesudah filter. Kalau sesudah filter di motor penulis ini terasa efeknya berkurang, efeknya sangat mempengaruhi ECU. Jadi ECU-nya jadi adaptasi. Efek dari adaptasi adalah saluran pasokan bahan bakar juga dikurangi. Kalau sebelumnya filter, pasokan bahan bakar nggak dikurangi. Ya tentu ada beberapa kendaraan yang perilakunya nggak seperti itu. Tapi yang jelas di motor penulis NMAX itu efeknya begitu. Jadi semprotan bahan bakar itu jadi berkurang sehingga tenaga pun berkurang. Kalau dipasang sebelum filter, tenaga itu malah nambah. Karena memang rasio AFR-nya jadi lebih kaya, tenaga nambah. Dan selain itu juga lebih irit. Kalau adu irit, yang menang adalah kalau hambatannya yang dikecilkan, yang dikurangi itu kan setelahnya filter. Jadi kalau pingin irit maksimal, irit pol banget, irit sangat irit, itu yang setelah filter yang dikecilkan. Tapi kalau ingin nambah tenaga, nambah performa, mengurangi berebet, mengurangi tenaga lemah, yang dikecilkan adalah sebelum filter. Dan yang mendapatkan hasil sama seperti ini ternyata banyak. Mayoritas bisa merasakan tenaga makin maksimal. Mayoritas bisa merasakan makin irit, dan iritnya nggak tanggung-tanggung. Kelihatan mata, kerasa di rupiahnya. Jauh lebih tinggi dari pengiritan yang dihasilkan dari aditif ya, seringnya seperti itu. Bahkan mendekati 40% ya, beberapa seperti itu. Kalau untuk penulis sendiri sih ya nggak terlalu banyak ya, karena motor penulis termasuk sudah cukup maksimal modifikasinya. Tapi untuk motor-motor yang ya masih sama sekali belum ada modifikasi, terasa sekali. Tapi ini bukan yang maksimal iritnya ya, padahal ya bukan maksimal iritnya, masih ada peningkatan tenaga juga. Irit itu ya cuma salah satu efeknya. Namun ya walau
salah satu efek hasil pengiritannya sudah sangat lumayan. Yang di mobil, yang di motor banyak yang merasakan pengiritannya cukup besar. Dan karena tenaga nambah, terutama di RPM bawah, jadinya nggak merasa apa ya, nggak merasa wah mengorbankan sesuatu gitu ya. Karena kan biasanya modifikasi itu kalau ini makin irit tapi tenaga berkurang, kayak ada yang nggak srek gitu ya, merasa ada yang dikorbankan. Tapi kalau silek dapat dua-duanya, ya kan makan sip toh. Cuma tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, ada limit seberapa banyak hambatannya, seberapa kecil mengecilkannya sebelum efeknya jadi kebalikan. Bukannya makin irit malah makin boros. Jadi kalau terlalu kecil ya jadi makin boros karena rasio pembakarannya jadi nggak ideal. Jadi harus ya tahu kira-kira. Kalau selama ini sih penulis memperkirakan ukuran yang pas itu adalah sedikit lebih besar dari ukuran lubang knalpot. Jadi ukuran lubang knalpot entah yang mobil atau yang motor itu dipakai sebagai acuan ukuran dari sileknya, dari memperkecil lubangnya. Dibuat sedikit lebih kecil, sedikit lebih besar. Itu yang menurut penulis ideal. Apalagi kalau yang setelahnya filter ya silahkanlah dicoba. Cuma yang setelahnya filter penulis nggak bisa banyak rekomendasi ya. Mungkin lebih aman pakai baling-baling, pakai kincir. Dan itu juga harus buatannya rapi, karena kalau nggak rapi ya bisa masuk ke dalam mesin, bisa masuk ke piston. Kalau masuk situ ganjel, pecah pistonnya atau mesinnya. Jadi ya agak rawan lah kalau enggak dibuat model rapi kayak corong buatan pabrik itu. Mending jangan ya, karena resiko. Kalau silek kan sebelum filter, masih pun ada masalah apa-apa ya paling kesedot masuk filter. Balik lagi ke Meditran. Ya Meditran ini sekarang olinya sudah makin kasar ya. Nggak sehalus waktu awal berangkat. Beda ya dari pakai Mesran. Ada bisa dengar nggak suaranya? Ini suaranya yang jelas sudah lebih kasar dari berangkat tadi ya. Ini juga yang membuat menulis merasa ini aditifnya mungkin banyak, tapi bukan aditif anti aus yang mayoritas ya. Entah aditif apa ya. Penulis jadinya nggak begitu rekomendasi Meditran S kalau untuk motor, kalau pemakaiannya kayak penulis kebut-kebutan, karena olinya nggak tahan kocok. Kalau ingin kebut-kebutan, Mesran SA40 atau Mesran B40 saja. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.